Shalom. Renungan kali ini berjudul Kemenangan Gereja oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Sebagai anak-anak Tuhan, kita gereja, tubuh Yesus Kristus sedang berkonfrontasi dengan dua musuh utama, yakni pertama, ilmu sihir, dan kedua, kuasa roh antikristus. Ilmu sihir adalah agama universal umat manusia yang jatuh dalam dosa. Ilmu sihir adalah cara manusia yang sudah berlangsung sepanjang masa untuk membangun hubungan dengan kerajaan pemberontak, malaikat-malaikat Satan di udara, menyembah mereka dengan berbagai cara sebagai Tuhan. Sementara antikristus adalah kekuatan roh yang memiliki relevansi hanya di tempat Injil Yesus sudah pernah diberitakan atau diproklamirkan. Kita akan membahas kemenangan gereja. Kita sudah mendefinisikan dengan singkat musuh-musuh yang kita hadapi dengan tujuan menunjukkan bagaimana kita dapat mentaati Allah dan mengalahkan musuh-musuh itu dengan perlengkapan senjata yang Dia sudah sediakan. Hal pertama yang kita harus mengerti adalah semua janji-janji dalam bagian penutupan Alkitab, Kitab Wahyu, pewahyuan terakhir Yesus kepada gerejanya. Semua janji-janjinya hanya bagi mereka yang menang. Tidak ada janji-janji bagi yang kalah. Paulus berkata, "Jangan dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik." Kita hanya punya dua pilihan, dikalahkan atau mengalahkan. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada janji-janji Allah apapun bagi mereka yang membiarkan dirinya dikalahkan. Dalam pasal 1-3 Kitab Wahyu, kita membaca firman yang Yesus kirim kepada 7 gereja, dan setiap janji kepada tiap-tiap dari 7 gereja itu adalah bagi yang menang. Tidak ada janji-janji bagi yang kalah. Kita perlu menghadapi ini dengan serius. Allah sudah memampukan kita untuk menang. Dia menginginkan kita untuk menang, dan itu diringkas dalam satu ayat, Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Pewahyuan dalam pasal 22 ayat 7, bagi yang menang akan mewarisi semua, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Jadi bagi yang menang mendapat semuanya, dan bagi yang kalah tidak akan mendapat apa-apa. Hanya ada satu jalan, satu dari kebohongan besar iblis yang disuarakannya dalam gereja-gereja Kristen adalah ada pilihan ketiga. Perjanjian Baru sama sekali tidak menyebutkan adanya pilihan ketiga. Mereka yang memiliki iman pada kitab suci dan Yesus itu yang mampu menang. Hal pertama yang kita perlu mengerti dalam menghadapi kekuatan iblis sangat penting dan sangat mendasar adalah Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya sudah mengalahkan iblis. Kekalahan total yang sudah final, permanen, tidak dapat dirubah, tidak dapat dibatalkan. Jika kita tidak mengerti itu, kita tidak memiliki iman untuk menang. Tidak ada yang iblis dapat lakukan untuk mengubah itu. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mengatakan, "Sudah selesai." Tidak ada yang perlu ditambahkan pada apa yang sudah Dia lakukan. Dan tidak ada yang dapat diambil dari apa yang Dia sudah lakukan. Ini dinyatakan secara jelas dalam Kolose 2 ayat 13-15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum
dalam kemenangannya atas mereka. Mari kita mulai dengan ayat penutup ini. Kata-kata pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa itu mengacu pada Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Ada berbagai tingkat dan urutan dalam struktur kerajaan iblis. Mereka adalah lawan yang kita perangi. Kita perlu mengerti bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis di depan umum. Kata yang digunakan di sini adalah Dia sudah menang, triumphus. Kita perlu mengerti apa itu yang dimaksud dengan triumphus atau kemenangan Romawi. Kata itu merupakan bagian dari kultur Imperium Romawi. Ketika seorang jenderal Romawi berhasil menang dalam perang, ketika ia kembali ke Roma, Senat Roma menyambut dia dengan bertepuk tangan dalam kemenangan. Dan dalam upacara kemenangan ini, jenderal Romawi itu berdiri di atas kereta perang yang dihela seekor kuda putih, berkeliling melalui jalan-jalan di Roma, dan semua orang berkerumun di jalan-jalan bertepuk tangan menyambutnya. Di belakang jenderal Romawi itu mengikuti bukti dari kemenangannya. Pemimpin-pemimpin, komandan-komandan musuh yang dikalahkannya dengan diikat rantai berjalan di belakangnya, diiringi tawanan-tawanan dalam jumlah besar. Bahkan kadang-kadang binatang-binatang buas dari teritori-teritori yang ditaklukkan diikut sertakan. Binatang-binatang yang belum pernah dilihat oleh penduduk Roma. Paulus mengatakan, setelah bangkit dari kematiannya, Yesus diletakkan di atas kereta perang kemenangan dan diarak melalui dunia yang tidak kelihatan atau di alam roh. Dan di belakangnya, pasukan iblis mengikutinya dengan dirantai. Inilah totalitas dari kemenangan Yesus di kayu salib. Untuk memperoleh kemenangan ini, Yesus melakukan dua hal. Pertama, berhubungan dengan masa lalu. Kita perlu mencamkan di pikiran, senjata iblis untuk melawan kita adalah kesalahan, guilt. Selama dia dapat membuat kita merasa bersalah, guilty, kita tidak dapat menandingi iblis. Namun dalam kemenangan ini, Yesus menyelesaikan masalah kesalahan. Pertama, sehubungan dengan masa lalu, Yesus memungkinkan kita untuk diampuni dari semua dosa-dosa kita sebelumnya. Sesudah mengampuni semua pelanggaran-pelanggaran kita, kata semua itu sangat penting. Kita harus percaya bahwa setiap dosa yang pernah kita lakukan sudah diampuni. Jika kita punya bahkan satu dosa yang belum diampuni, itu menjadi sebuah pengungkit yang dapat digunakan iblis untuk melawan kita, guna membuat kita frustrasi dan tidak efektif. Hal lain yang lebih pelik, Yesus menghapuskan hukum Musa sebagai jalan atau syarat untuk mendapatkan kebenaran atau didamaikan dengan Allah. Sebab selama hukum Musa menjadi syarat, setiap kali kita ingin menuntut kebenaran, iblis dapat menunjuk kepada beberapa perintah dan peraturan yang belum kita taati, dan mengatakan kita tidak memiliki hak untuk itu atau untuk menuntut kebenaran. Namun, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mengakhiri hukum Musa, dijadikan sebagai jalan atau syarat untuk mendapatkan kebenaran dengan Allah. Bukan menghapuskan sebagian dari firman Allah atau sebagian sejarah Israel. Bukan pula menghapuskan semua ajaran yang diturunkan kepada kita melalui hukum Musa. Yang dihapus oleh Yesus adalah ketentuan menjadikan hukum Musa sebagai syarat untuk mendapatkan kebenaran dengan Allah. Kitab suci mengatakan dengan jelas, Yesus telah mengampuni pelanggaran kita dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi ketika kita berjalan melalui salib, kita tidak berada di bawah hukum Musa. Kebenaran kita tidak bergantung pada perintah dan peraturan, namun bergantung pada iman. Kita dibenarkan karena iman. Ini begitu jelas bagaimana Yesus menghadapi Petrus pada perjamuan terakhir.
Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum malam berlalu." Petrus menjawab tidak, tetapi ia lakukan. Lalu Yesus menjawab, "Tetapi aku sudah berdoa bukan agar engkau tidak menyangkal aku, tetapi agar imanmu tidak lemah." Jadi jangan pernah beralih dari iman kita. Jangan biarkan kegagalan, tuduhan apapun selamanya menggeser kita dari iman kita bahwa Yesus sudah mati menggantikan kita, menanggung dosa kita, dibuat berdosa untuk kita, dan memberi jubah kebenarannya yang tidak bercacat. Apa arti kita dibenarkan? Sebuah frasa legal. Kita diadili di pengadilan surga dan pengadilan menetapkan keputusannya. Keputusannya tidak bersalah. Iblis, engkau dapat mengatakan apa yang engkau suka. Engkau menunjukkan semua dosa-dosa kita, kegagalan-kegagalan kita, dan kelemahan-kelemahan kita. Kita setuju dengan engkau, tetapi pengadilan surga sudah mengatakan kita tidak bersalah. Kita diperhitungkan benar, dibuat benar, dan dibenarkan. Ketika kita berdiri di atas dasar itu, kita lebih dari pemenang atas iblis. Dalam penaklukan yang sudah dimenangkan Yesus, jika kita mencoba untuk mulai dari dasar lain, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Satu-satunya dasar adalah salib. Lalu setelah melucuti senjata iblis yang digunakan untuk melawan kita, satu senjata besar berkuasa tertinggi yang adalah kesalahan, guilt. Yesus memperlengkapi kita dengan satu perlengkapan senjata yang dikatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Satu kemenangan yang luar biasa. Kita memiliki perlengkapan senjata yang bukan kedagingan. Apa perlengkapan itu? Spiritual. Dengan kata lain, kita tidak menggunakan bom atau tank karena kita tidak melawan oknum atau pribadi dengan tubuh. Kita telah diberi pengganti senjata fisik material itu, senjata spiritual yang kita dapat gunakan untuk merobohkan benteng-benteng. Benteng-benteng siapa? Iblis tentunya. Jika kita memperhatikan ayat berikutnya, ada beberapa terjemahan. Kita berargumentasi, berspekulasi, dan beralasan. Maka hal ini berbicara tentang pikiran. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita menemukan sebuah medan perang. Sangat penting untuk mengetahui apa medan perang kita. Pikiran kita. Beberapa dari kita yang menyadari itu. Sebagian besar dari problem kita sebagai orang Kristen ada dalam pikiran. Jangan izinkan iblis mengecilkan hati kita. Pikiran adalah tempat di mana peperangan terjadi. Iblis membangun benteng-benteng dalam pikiran manusia untuk mencegah mereka menerima Injil. Karena kita sudah mendapatkan senjata kemenangan, kita dapat merubuhkan benteng-benteng itu. Salah satu fungsi kita dengan senjata yang Allah sudah berikan di antaranya adalah memuji, memberitakan Injil, berdoa, untuk merubuhkan benteng-benteng agar membuka jalan bagi firman Allah dapat masuk menyelamatkan orang-orang dan mengubah mereka. Kita sudah membahas contoh 2 kekuatan anti-Kristen, Yudaisme dan paham besar lain, yang masing-masing memiliki benteng. Kita harus merubuhkan benteng dalam pikiran orang Yahudi yang mengatakan, jika aku percaya Yesus, maka aku bukan orang Yahudi lagi.
Itu adalah halangan terkuat yang mereka miliki untuk menentang menerima kebenaran tentang Yesus. Benteng faham besar lainnya adalah Allah tidak memiliki anak. Tidak ada anak Allah. Jika kita ingin menjangkau salah satu dari mereka secara efektif, kita harus menggunakan senjata spiritual untuk merubuhkan benteng-benteng itu sebelum kita dapat membuat perubahan pada diri mereka. Kita memiliki senjata spiritual untuk mencapai kemenangan itu, yakni memuji, memberitakan Injil, dan berdoa agar benteng-benteng itu dirubuhkan dan membuka jalan bagi firman Allah untuk masuk menyelamatkan orang-orang dan mengubah mereka. Oleh karena tujuan akhir kita adalah membebaskan pikiran orang-orang dan membawanya kepada ketaatan kepada Yesus. Itu luar biasa, bukan? Dan kita sudah mendapatkan senjata untuk melakukannya. Kita perlu membahas beberapa syarat dasar umum jika gereja ingin menjadi berkemenangan. Kita akan membahas dengan singkat. Ada 7 syarat. Dalam Matius 12 ayat 25, Yesus membuat pernyataan yang sangat penting. Kemungkinan gereja sudah mengabaikannya. Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Kita sudah berbicara mengenai kerajaan Allah. Jika kerajaan Allah terpecah-pecah, melawan dirinya sendiri, mereka tidak dapat menang. Jadi serangan utama iblis pada gereja adalah memecah belah. Apakah iblis sudah berhasil? Ia sudah sangat berhasil. Satu hal yang kita harus lakukan adalah melawan perpecahan. Itu bukan berarti kita otomatis mengasosiasikan diri kita dengan setiap orang atau apa saja yang disebut Kristen. Namun ini berarti dimanapun ada orang-orang percaya pada Yesus sesuai kitab suci dan memiliki komitmen, kita harus mengakui mereka sebagai saudara dan saudari serta tidak membiarkan ada halangan-halangan yang tidak perlu antara mereka dengan kita. Alasan utama adalah karena mereka dan kita memiliki komitmen pada Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini tanggung jawab kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan memproklamirkan Injil kerajaan Tuhan kepada seluruh bangsa. Dimanapun kita bertemu orang-orang yang memiliki tujuan utama itu berdasarkan kitab suci, jangan fokus pada yang negatif, fokus pada yang positif. Kita akan menemukan di mana orang-orang memiliki komitmen berdoa dan perantaraan. Otomatis halangan di antara kita dengan mereka akan hilang. Orang-orang yang terikat dengan struktur-struktur dan program-program gereja biasanya memiliki problem-problem dalam hubungan. Jadi hal pertama yang kita harus lakukan adalah menjaga tidak terjadi perpecahan. Tidak mudah. Kita pasti tidak memiliki semua jawaban. Namun ketika kita menjadikannya prioritas, lebih mungkin untuk dilakukan. Hal kedua yang kita harus lakukan, ini sangat penting. Kita harus tahu dan memproklamirkan seluruh keinginan Allah. Baca 2 Timotius 3. Ini pasal kedua terpenting gambaran mengenai akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama.
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Seluruh pasal 3 ini membahas hal-hal yang secara khusus relevan dengan akhir zaman. Melukiskan gambaran degenerasi perilaku karakter manusia ketika zaman mendekati akhir. Paulus mengambil 18 cacat cela moral atau etika karakter manusia pada hari-hari terakhir. Akar dari semula adalah mementingkan diri sendiri, selfishness, cinta diri sendiri, cinta uang, cinta kesenangan. 3 kata ini menggambarkan peradaban kita saat ini. Semua yang lainnya dari 18 cacat cela karakter manusia ada dalam konteks ini. Musuh terbesar adalah mementingkan diri sendiri. Kita perlu camkan itu dalam pikiran bahwa karena kita tidak terlibat dalam narkoba atau drug, alkohol atau imoralitas, tidak berarti sudah memisahkan kita dari dunia. Satu-satunya yang memisahkan kita dari dunia adalah tidak mementingkan diri sendiri. Banyak jemaat gereja yang hidup dengan moral yang baik, pada dasarnya orang-orang yang sangat mementingkan diri sendiri. Ini adalah dosa nomor 1. Kita harus ingat bahwa itu bukan ciri utama gereja saat ini. Ciri utama sesuai kitab suci adalah tidak mementingkan diri sendiri. Komitmen kepada Allah dan umat manusia. Melayani dan menjadi pelayan. Paulus melanjutkan dengan menunjukkan beberapa sifat atau ciri karakter manusia pada hari-hari terakhir. Ia menggambarkan meningkat pesatnya okultisme, sekali lagi sangat mencolok pada saat ini. Lalu ia sampai pada jawaban Allah pada akhir pasal 3. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan kata segala. Berapa banyak ayat kitab suci? Semua tulisan dalam kitab suci diilhamkan Allah. Banyak pengkhotbah mencoba meluruskan, mengedit, dan memodifikasi Alkitab. Kita percaya semua firman diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, anak-anak Allah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik dan tahu seluruh kebenaran Alkitab. Tidak saja beberapa ayat, tetapi kita harus tahu apa yang ada di dalam kitab Esra, ajaran kitab Amos, surat ke Filemon, karena semua itu perlu untuk melengkapi secara menyeluruh. Pekerjaan penuh waktu untuk pelayanan Kristen harus diperlengkapi menyeluruh. Lalu Paulus melanjutkan dalam 2 Timotius 4 ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, seolah-olah di depan hadirat Allah dan berdasarkan kenyataan bahwa kita semua harus bertanggung jawab kepada Yesus pada pengadilan Yesus ketika Ia datang. Jadi apa pesannya dalam ayat 2? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pada ayat 3 disebutkan, karena akan datang waktunya,
Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kita melihat waktunya sudah datang. Lalu pada ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Hal ini terlihat dalam gereja-gereja di barat. Banyak orang-orang Kristen yang memiliki doktrin-doktrin baru, pewahyuan-pewahyuan baru, sesuatu yang memuaskan keinginan telinganya. Tetapi itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah untuk memberitakan Injil. Jadi Paulus mengakhiri bagian ini dengan berkata kepada Timotius, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu." 2 Timotius 4 ayat 5. Belum pernah ada masa lebih penting untuk berpegang pada kebenaran absolut dan otoritas kitab suci. Oleh karena kebenaran absolut dan otoritas kitab suci sudah diserang dan dirusak tanpa kita antisipasi. Gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok gereja yang kita anggap benar dalam iman sudah meninggalkan fondasi itu dalam beberapa dekade terakhir. Mengutip kata-kata Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 27, "Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Kita terkesan dengan kata "aku tidak lalai", mengindikasikan ada banyak tekanan yang membuat dia untuk tidak memberitakan seluruh maksud Allah. Apakah itu benar? Tekanan sosial, tekanan keuangan, tekanan denominasi. Jika ingin populer dengan mudah, cara tercepat adalah dengan tidak memberitakan seluruh maksud Allah. Ingat, kita bertanggung jawab kepada Allah pada akhirnya. Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 26, "Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa." Ia berpikir dari sudut firman Allah kepada Yehezkiel dalam Yehezkiel 3 ayat 17, "Hai anak-anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Jika mereka tidak mendengar, mereka akan musnah, tetapi engkau menyelamatkan jiwamu. Tetapi jika masalah datang dan engkau tidak memperingati mereka, dan mereka musnah, darah mereka berada di tanganmu." Dalam kaitan itulah Paulus berkata, "Karena alasan itu aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Tidak ada darah di tanganku, karena aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Syarat ketiga sangat penting. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 5-6, "Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Gereja mengajarkan mengenai kepatuhan. Kepatuhan memiliki dasar kitab suci. Apa yang sebenarnya penting bukan kepatuhan tetapi patuh. Kita dapat patuh bahkan ketika kita tidak menyerahkan diri. Sikap lebih penting daripada kode etik. Kerendahan hati bukan sesuatu yang Allah dapat lakukan untuk kita. Allah tidak pernah mengatakan, "Aku akan membuat engkau rendah hati." Allah selalu berkata, "Rendahkanlah dirimu." Itu keputusan yang kita harus buat sendiri. Ada sebuah contoh yang luar biasa dalam Esra 8 ayat 21-23. "Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya
jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Satu cara khusus merendahkan diri kita. Esra dan rombongannya dalam pembuangan kembali dari Babylon ke Yerusalem melakukan perjalanan yang sangat berbahaya selama 4 bulan. Mereka membawa barang-barang bait suci berharga dengan mereka dan istri-istri dan anak-anak mereka. Esra menolak pengawalan militer dari Raja Persia dengan berkata, kita harus mengandalkan Allah. Ia harus melakukan itu karena ia bersaksi bahwa Allah akan membawa dan melindungi orang-orang yang melayani Dia. Itu salah satu berkat bagi yang bersaksi. Karena jika kita bersaksi, kita harus hidup sesuai dengan standar kesaksian yang kita berikan. Walaupun ia tidak minta serombongan tentara dan penunggang kuda, ia katakan, kami memaklumkan puasa di sana di Sungai Ahawa. Kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari Dia ketika kita sampai. Ini sangat alkitabiah. Salah satu jalan merendahkan diri adalah dengan berpuasa. Daud berkata dalam Mazmur 35 ayat 13, aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Kata menyiksa di sini sama dengan merendahkan diri. Kenapa jiwa kita perlu direndahkan? Karena ego mementingkan diri yang arogan, yang mengatakan aku mau, aku pikir, aku rasa, aku penting. Lihatlah aku. Harus direndahkan sebelum Allah dapat melakukan dengan caranya dalam hidup kita. Itu bagaimana kita harus mengatasi sikap mementingkan diri sendiri. Kita harus menaklukkan diri kepada kehendak dan pikiran Allah. Orang-orang Kristen yang tidak belajar berpuasa sesuai kitab suci tidak akan memperoleh kemenangan atas diri mereka. Bahkan Yesus tidak dapat melakukannya. Ia pada awal pelayanannya berpuasa 40 hari. Apalagi kita dibanding Yesus. Ia tidak mengatakan pada murid-muridnya, jika engkau berpuasa. Ia berkata, waktu engkau berpuasa. Ia menggunakan bahasa yang sama mengenai berpuasa dalam khotbah dalam Matius pasal 6, bahwa ia berharap kita berdoa dan berpuasa. Kita harus minta pimpinan Roh Kudus, apa dan bagaimana cara melakukannya. Menurut beberapa orang, mereka tidak berani masuk dalam pelayanan di mana berada sekarang jika mereka tidak berpuasa secara rutin. Karena mereka pada dasarnya melawan seluruh kekuatan iblis di dunia. Mereka bentrok langsung dengan kekuatan pasukan iblis. Mereka butuh setiap pertolongan dari Allah dan salah satunya dengan berpuasa. Selanjutnya, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita perlu membaca Efesus 6 ayat 13-18. Sesudah ayat 12 yang berbicara tentang kerajaan iblis di udara. Paulus berkata dalam ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ingat, kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah tidak tumbuh di tubuh kita. Allah tidak mengenakannya pada kita. Kita harus mengambilnya. Paulus berbicara kepada orang Kristen, itu adalah tanggung jawab mereka. Ambillah perlengkapan senjata Allah seperti tertulis dalam ayat 14-17. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan.
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jika kita menganalisa ayat di atas, kita terproteksi seluruhnya dari kepala sampai kaki, kecuali satu bagian, yakni bagian belakang kita. Jika kita membalikan badan, tidak ada proteksi. Penting untuk mengingat itu, tetapi baru ada 6 hal di situ. Selanjutnya, sama pentingnya dengan yang lainnya, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Charles Wesley berkata bahwa senjata dari semua adalah doa. Doa sesungguhnya senjata di mana kita dapat mencapai surga dan menyerang kerajaan iblis tepat di pusatnya. 6 hal yang lainnya adalah senjata untuk perlindungan diri. Namun semua doa adalah misi antar benua kita. Our Intercontinental Ballistic Missile dapat menjangkau target apa saja di mana saja jika kita mengarahkan komputernya dengan benar. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyadari perlunya kuasa supernatural Allah. Kekristenan adalah agama supernatural. Jika kita membaca seluruh kitab Kisah Para Rasul dan menguji apa yang terjadi jika kita menghilangkan semua referensi mengenai manifestasi supernatural, bukan hanya pengalaman supernatural dalam jiwa, tetapi hal-hal yang dapat dilihat dan diterima panca indera. Di akhir itu, kita tidak menemukan satu pasal dari 28 pasal kitab Para Rasul yang lengkap dan utuh tersisa jika kita menghilangkan referensi mengenai supernatural. Itu catatan satu-satunya yang kita miliki dalam kitab suci bagaimana gereja harus bekerja. Kita tidak dapat bekerja dengan efektif dan melaksanakan kehendak Allah hanya dengan kemampuan alami kita. Kita harus memiliki kemampuan supernatural Roh Kudus. Satu bentuk dari kemampuan itu adalah karunia-karunia supernatural Roh Kudus dalam 1 Korintus pasal 12. Satu pernyataan Paulus meringkas apa yang sudah dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bukan persoalan teologi. Teologi punya tempatnya sendiri. Bukan persoalan perdebatan, bukan persoalan pembuktian intelektual, namun demonstrasi kuasa supernatural Allah. Mari kita lihat Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ingat kitab Galatia pasal 3, bagaimana ilmu sihir mengaburkan gereja mengenai penyaliban Kristus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 1, Paulus berkata, sebab aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Hal yang paling tinggi di antara orang Yahudi adalah pengetahuan. Di sini Paulus, seorang Yahudi, mengatakan, aku tidak mengetahui apa-apa selain Yesus Kristus dan penyalibannya.
Itu tidak biasanya. Kenapa? Ayat 3. Paulus berkata, "Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar." Ia bukan pembicara yang mengesankan. Ayat 4. "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh." Dan ayat 5, "Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah." Roh Kudus. Itu rahasia Paulus. Kenapa Roh Kudus mendemonstrasikan pelayanan Paulus dengan kuasa? Karena dia fokus pada penyaliban Yesus Kristus. Kita dapat menyampaikan berbagai macam khotbah yang indah, teori-teori dan kutipan berbagai macam doktrin, hanya akan membuat Roh Kudus bosan. Namun ketika kita mulai mengangkat dan berbicara mengenai penyaliban Yesus Kristus, Roh Kudus akan memberi kesaksian pada itu. Itu kebutuhan gereja. Tidak ada yang dapat menjangkau pikiran orang-orang kecuali demonstrasi Roh Kudus. Kita memiliki kesempatan daripada harus pergi kepada mereka. Mereka datang kepada kita. Kita tidak dapat pergi ke negara-negara mereka untuk membawa Injil karena akan dipenjara. Namun Allah sudah mengatur mereka untuk datang. Apa yang gereja lakukan mengenai itu? Sudah waktunya gereja bangkit. Kita akan mendemonstrasikan Yesus hidup. Baca 2 Timotius pasal 3, kita perlu menunjukkan sesuatu di sana. Ingat ini, semua mengenai hari-hari terakhir. Itu seluruh tema mengenai pasal ini. 2 Timotius 3 ayat 8 dan 13, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Yanes dan Yambres adalah ahli sihir Mesir. Mereka melawan Musa. Jadi apapun yang Paulus katakan adalah kontes antara Musa dan ahli sihir Mesir di kerajaan Firaun akan aktif kembali di hari-hari terakhir di antara pelayan-pelayan Yesus Kristus dan pelaku-pelaku okultisme. Dan itu tidak akan dapat diselesaikan dengan teologi, perebutan kekuasaan. Kuasa siapa yang lebih besar? Camkan di pikiran. Para ahli sihir Mesir memiliki banyak kekuatan. 3 mujizat pertama yang Musa lakukan, mereka dapat menirunya. Mereka dapat mengubah tongkat mereka menjadi ular. Mereka dapat mengubah air menjadi darah. Mereka dapat memanggil kodok keluar. Semua itu supernatural. Namun ketika mereka mencoba lebih dari itu, ular Musa memakan ular pada ahli sihir. Mereka bangkit tanpa tongkat. Itu yang akan terjadi. Tongkat siapa yang menang? Bukan argumentasi, bukan demonstrasi. Dibutuhkan karunia-karunia Roh Kudus. Kita butuh 3 karunia pewahyuan, yakni karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan karunia membedakan roh. Karunia pengetahuan menunjukkan pada kita bagaimana iblis bekerja di alam supernatural. Karunia hikmat menunjukkan bagaimana menghadapi tindakan dan aktivitasnya. Karunia membedakan roh menunjukkan pada kita ketika kita berhadapan dengan kuasa roh jahat. Ini sangat dibutuhkan dalam gereja. Selanjutnya, kita harus menggunakan kuasa memuji dengan sukacita dan memproklamirkan dengan tegas berani. Ada ayat dalam Yeremia 31 ayat 7 mengenai restorasi Israel pada hari-hari terakhir. Yeremia 31 ayat 7, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah
tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Amin.